kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang membantu kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus membentuk karakter dan perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga membekali kita agar cerdas dalam menghadapi dunia politik, sosial, hingga dunia kerja. Lalu untuk fungsi pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah menumbuhkan sikap demokratis, taat hukum, dan juga berkarakter. Pendidikan kewarganegaraan juga membangun kita untuk memiliki moral anti korupsi, anti manipulasi, serta mendorong kita untuk memiliki etika dalam menjalankan dunia bisnis. Dalam video ini kami akan membahas mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk integritas di dunia bisnis. Dan kami akan membahas nilai etika, hukum, dan anti korupsi yang penting bagi pemimpin masa depan. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai penerapan konsep kawasan Nusantara dan juga prinsip ekonomi hijau untuk mendukung keberlanjutan suatu bisnis. Melalui drama ini, kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan bagaimana nilai pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara, dan prinsip ekonomi hijau dapat diterapkan secara nyata dalam manajemen bisnis. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah ya, bagus. Halo Raffi, duduk, silakan. Saya mau ngomong nih. Ini kan sudah tanggal 2 Desember. Tolong laporan keuangan bulan kemarin itu segera dikirim saya, dan juga laporan keuangan yang bulan ini jangan telat ya. Soalnya deadline-nya mepet. Siapa? Siap. Nanti, lain marah-marah pusing deh, ya. Siap. Nanti investor kabur, pusing kan berabe ya kan? Aman Pak. Ya, nanti tolong ya segera dikirim jam 3 ya. Oke, siap. Oke, silakan, terima kasih. Ya.
Guys, udah jam makan siang nih, mau makan siang bareng nggak? Oh iya, aku gas sih. Gimana yang lain? Aku mau sih, tapi masih ada kerjaan yang harus aku kerjain. Ya, masih lama nggak? Enggak sih, sebentar lagi. Oke, kayak lagi gimana? Aku mau naruh berkas dulu di ruangan Pak Raffi, ntar tungguin aja ya. Oke. Kita tungguin. Bisa bicara sebentar? Oh, bisa Pak. Saya di sini ya, Ram? Oh, boleh silakan. Ada apa ya, Pak? Jadi gini, Bil. Ada hal yang ingin saya bahas soal laporan bulan ini. Oh, emang ada kesalahannya, Pak? Oh, enggak kok. Tapi saya ingin kamu mengubah datanya sedikit, terutama bagian nota pembelian bulan ini. Oh, nota yang ini, Pak, maksudnya. Yang ini. Ya, Tapi, Pak, kalau menambahkan nota palsu itu nanti jadi beda dong, Pak, data keuangannya. Bril, kamu tahu kan di perusahaan ini butuh penyesuaian agar perusahaan lebih bagus. Tapi, Pak, kalau kita menginput data yang tidak sesuai dan tidak ada yang aslinya, itu kan termasuk manipulasi data, Pak. Kamu ini terlalu kaku. Tidak ada yang tahu. Ini cuma mengubah sedikit datanya. Waduh, Pak, tapi saya takut, Pak, walaupun kita cuma mengganti sedikit saja dari datanya, pasti atasan akan tahu. Loh, Kai, kenapa? Kok berkasnya masih kamu bawa? Terus kamu kok kelihatan gelisah gitu? Iya nggak sih? Iya, kenapa kayak ada apa? Gimana ya ngomongnya? Bilang aja nggak apa-apa nggak iya, sih? bilang Iya, aja. mumpung lagi makan siang ini, jam makan siang. Kenapa? Tadi waktu aku mau ke ruangan Pak Raffi, aku dengar Pak Raffi lagi ngomong sama seseorang. Dan ternyata dia lagi ngomong sama Kak Billy. Ngomong apa? Kayaknya mereka bahas korupsi deh. Korupsi? Iya, nih kalau nggak percaya lihat aja videonya. Lihat nih. Ini manajer kita nggak sih? Nggak nyangka banget sih. Pak Raffi sama temennya. Makanya. Jadi simpen aja. Keterlaluan banget sih. Buktinya wajib disimpan sih kata aku, ya nggak sih? Ini tuh gila banget sih. Dia melanggar pasal 33 UU tentang pemberantasan tindakan korupsi, yang dimana dia tuh menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan perusahaan. Ini bisa ditindak pidana sih. Bener banget, apalagi ada juga pasalnya nih, pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, di mana tindakan Pak Raffi itu bisa ditindak pidana dan juga itu juga sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan juga secara moral sih itu melanggar nilai Pancasila ya. Iya bener banget sih, itu merugikan karyawan banget gak sih? Pantas aja bonus kita telat, orang manajernya korupsi. Wah, pantesan. Hanya emang mereka memanipulasi keuangannya kayak gimana sih? Kayak dari video tadi sama yang aku dengar langsung sih kayak mereka tuh masukin nota gitu loh. Oh, kayak ngedein angkanya gitu ya. Iya, padahal mah diambil mereka. Makanya. Parah banget sih, parah. Iya, bro. Dalam pihak internal aja gak jujur, apalagi sama pihak eksternal. Padahal perusahaan itu wajib loh jujur, apalagi kalau sama klien. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, integritas adalah kewajiban. Kalau Pak Adam dan karyawan ini aja mereka berani bohongin, gimana ke klien? Makanya. Nah ya kan, ini tuh bertentangan banget sama sila kedua yang tidak berperi kemanusiaan dan merugikan kita banget. Iya, bertentangan juga sama sila kelima. Pak Raffi itu perilakunya nggak mencerminkan keadilan bagi seluruh karyawan. Nah, bener banget. Apalagi keuangan tuh seharusnya dikelola secara terbuka sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 23. Ya, nggak bertanggung jawab banget sih. Kita laporin ke Pak Adam aja nggak sih? Setuju sih, apalagi ada bukti yang kuat kan. Iya. Nah, aku yakin banget sih nanti Pak Adam bakalan adil dalam mengambil keputusan sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Bener banget. Langsung dilaporin aja deh, Kak. Iya. Aku Ya, mau laporin langsung apa? Ya, chat ya? kata aku chat aja dulu, coba ya kamu kirimin buktinya video. Iya, boleh dicoba aja.
Ya, halo Pak. Halo. Mbak, tolong nanti uang yang udah dikembaliin sama si Raffi sama Bibi itu dikelola, terus kasih laporannya ke saya. Terus nanti tolong agendakan untuk pembuatan itu ya, TSR ya. Nanti kita ke beberapa tempat di lokasi yang saya share. Ini saya kayaknya ada nemu kasus dan cocok untuk dibantu untuk dibuatkan program TSR oleh perusahaan kita. Jadi menggunakan dana yang sudah dikembalikan itu aja. Kita alokasikan dana itu untuk program ini. Oke? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir rapat pada siang hari ini ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, saya mendapat laporan dari beberapa orang dan tidak perlu disebutkan siapa. Ada beberapa karyawan yang melakukan penggelapan dana terhadap keuangan kantor ya. Yang jelas itu bukan dilakukan oleh karyawan biasa. Di sini tertera ada biaya internet, perlengkapan, hosting situs web, kelas pelatihan, kegiatan-kegiatan bulanan, dan jika ditotal bisa sampai 500-600 juta. Kalau boleh tahu ini siapa nih yang membuat laporan keuangan? Oke. Gak ada ya? Kalau gitu siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan? Oke, bisa dijelaskan nggak? Berapa ya? Kenapa ya Pak? Ya ini biaya-biaya yang kurang perlu. Karena ini tidak ada bukti. Anda tidak menampilkan notulen di sini. Perasaan kemarin baik-baik aja kan Pak Bi? Iya, baik-baik aja itu Pak. Nggak ada yang salah untuk data keuangan kita. Mas, dari bulan-bulan sebelumnya mau berapa biayanya asal ada notulen, ada nota, dan ada bukti, itu nggak apa-apa. Untuk notulennya itu sudah benar, itu sudah saya cek, sudah sesuai juga. Saya menginput di data itu juga sesuai dengan notulen tersebut Pak. Ini, itu yang aku sebenarnya. Kalian apa kayak gitu? Coba jelasin, siapa tuh? Saya cuma mengikuti instruksi dari Pak Raffi. Instruksi apa? Kamu disuruh apa sama Raffi? Saya nggak pernah nyuruh kamu begitu ya? Tapi saya nggak berbohong Pak. Saya beneran disuruh oleh Pak Raffi. Ya, ini disuruh apa? Ini disuruh apa? Enggak itu nggak benar. Apa yang nggak benar? Kalian disuruh apa? Kamu disuruh apa? Disuruh sama saya. Saya ini Pak, saya disuruh mengganti data keuangan Anda. Dan saya juga ikut-ikut saja Pak, karena saya itu juga punya utang. Jadi kamu disuruh sama dia? Kamu yang nyuruh dia? Iya Pak. Saya udah kecewa berat sama kamu. Kamu dari awal masuk ke perusahaan ini, dari nol. Saya angkat kamu jadi manajer keuangan, tapi apa returnnya saya? Nol. Gak ada, kamu bahkan menggunakan dana perusahaan. Iya Pak, saya tahu ini salah. Tapi ini saya nggak mau dengar penjelasan kamu lagi. Sekarang gini aja deh. Saya nggak akan tindak pidana kalian berdua, tapi dengan satu syarat. Uang yang kalian ambil kembali dalam waktu 3 hari, ditambah setelah ini kemasi barang-barang kalian and walk out from this company. jangan dong Pak, saya juga ada pekerjaan lain Pak. Saya sudah baik ya sama kamu. Kamu anak baru di sini, kamu tahu itu salah, tapi kamu tetap ngelakuin. Kenapa nggak lapor saya?
sudah punya hotel yang besar Pak. I don't even care what's your problem, it's your problem. Oke? Saya sudah baik, saya tidak menyalahkan kalian dengan syarat-syarat tadi. Just turn it back. Tanah-tanah perusahaan yang kalian ambil. Sekarang kalian berdua kemarin bareng kalian di kampus sebelah. Kuat sekarang. Dan buat yang lain, tolong jadikan ini sebagai pelajaran. Saya tidak mau ada kejadian ini terulang kembali. Karena dampaknya saya nggak akan main. Cukup kali ini saja. Oke? Rapat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, please leave a message after the tone. I saw this quote today by James Baldwin, and he goes, one second. Dampak korupsi level perusahaan itu tidak selalu dengan kerugian uang, tapi juga menghantam operasional, reputasi, bahkan masa depan perusahaan itu sendiri. Dampak pertama jelas, perusahaan mengalami kerugian. Dana yang harusnya buat produksi, marketing, atau bahkan pengembangan produk malah bocor lewat suap, markup harga, atau manipulasi. Ujungnya, perusahaan jadi berat untuk jalan lagi. Korupsi bikin posisi perusahaan yang penting bisa diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten hanya karena kedekatan ataupun uang. Akhirnya decision making jadi random, strateginya nggak jelas, dan banyak keputusan yang sebenarnya nggak masuk akal. Ini bikin performa perusahaan turun. Begitu karyawan lihat korupsi dianggap normal, budaya kerja langsung ke damage. Tim jadi gampang toksik. Trust antar karyawan hilang, dan orang-orang yang kerjanya benar malah ngerasa nggak dihargai. Lama-lama motivasi kerja turun dan turnover karyawan naik. Karena dana bocor dan banyak keputusan ngawur, kualitas produk bisa jadi drop. Tim produksi dibikin hemat berlebihan, penelitian minim, dan kualitas nggak konsisten. Akhirnya, brand makin nggak dipercaya sama konsumen. Bagaimana ya ini sekarang Pak? Saya juga bingung nih. Duduk sini ya Pak. Saya juga bingung, Bi. Tapi maaf ya, gara-gara saya, kamu jadi gini. Aduh, gimana dong ya Pak? Sekarang sticknya jadi merah juga, sudah terpecat, jadi jelek, nggak bisa dapat pekerjaan juga ini. Utang juga belum terbayar pula. Makanya jangan korupsi. Dan untuk kita semua, semoga kejadian ini bisa menjadi pengingat. Dalam dunia kerja bukan hanya kemampuan saja yang penting, tapi juga kejujuran. Jika kita sudah kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar, semuanya akan terasa lebih berat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga integritas untuk lingkungan yang sehat. Betul nggak guys? Betul dong!